Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi pada sesi perkuliahan di mata kuliah Teknologi Biomolekuler, kelas magister program studi bioteknologi Universitas Pajajaran. Nah, pada sesi perkuliahan kali ini kita akan membahas khusus tentang genom. Apa sih genom itu? Kemudian apa sih manfaatnya kita bisa mengetahui struktur genom dari suatu organisme? Mari kita lihat sama-sama yuk. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari berbagai literatur, teman-teman bisa mengambil kesimpulan ya. Definisi sederhana dari suatu genom adalah seluruh DNA yang ada pada suatu sel makhluk hidup. Oke, jadi beberapa literatur juga menyebutkan kalau seluruh DNA yang ada pada kromosom, seluruh kromosom itu bisa didefinisikan sebagai genom. Di sini termasuk di dalamnya adalah gen-gen, kemudian urutan-urutan intergenik, dan juga ulangan-ulangan. Nah, secara spesifik, genom ini bisa didefinisikan sebagai seluruh DNA yang ada pada suatu organel. Nah, pada eukariot, biasanya mereka memiliki 2-3 genom, seperti genom inti sel atau nuklear genom, kemudian ada juga genom mitokondria ataupun mitochondrial genom, dan juga genom kloroplas ataupun yang disebut dengan plastidal genom. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa juga sering kali mendengar ataupun membaca literatur tentang genomik. Nah, kalau genomik apa sih gitu? Apa bedanya dengan genom? Genomik ini merupakan suatu studi yang spesifik membahas tentang genom, termasuk di dalamnya mempelajari segmen-segmen kromosomal yang berukuran besar yang mengandung banyak gen-gen di dalamnya. Nah, fase awal dari studi genomik ini bertujuan untuk memetakan dan mengurutkan suatu set dari genom secara keseluruhan. Nah, ada banyak juga paper yang sekarang ini mungkin membahas tentang functional genomic atau genomik fungsional yang bertujuan untuk mengambil atau mendapatkan informasi tentang fungsi dari suatu untaian DNA. Oke. Nah, kira-kira kalau kita petakan kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Menurut Gibbs, jadi satuan terkecilnya ini adalah DNA ya. Kita bisa lihat ini box yang terkecil. Kemudian dari DNA ini, kalau kita beranjak ke lingkup yang lebih besar itu ada gene, kemudian ada kromosom, dan yang paling besar yaitu genom. Oke, jadi nanti mohon agar tidak tertukar. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang human genome, ini sangat menarik sekali perkembangannya. Kita sudah tahu mungkin kalau di luar gitu ya, sudah ada tentang Human Genome Project. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat genom manusia ini terdiri dari 22 pasang autosom dan juga 2 seks kromosom. Nah, kalau misalkan kita lihat dari satu genom yang haploid, ternyata ada banyak sekali isinya. Ada sekitar kurang lebih 3 miliar pasang basa di dalamnya. Oke, kemudian apa saja kira-kira 30.000 sampai 40.000 gen-gen yang ada pada human genome ini. Kemudian apakah ada sesuatu yang menarik? Mungkin Bapak Ibu bisa membaca juga paper yang sangat menarik dari Gulko dan Sipol tahun 2019, kalau tidak salah di Nature Communication. Di sini dia membahas tentang gen-gen yang bisa yang berfungsi sebagai glycogen producers. Dia memeriksa di berbagai organ seperti di internal organ, kemudian di sistem syaraf dan otak, kemudian di bagian kulit, embrio, dan juga darah dan sistem imun. Okay.
Nah, kalau misalkan kita lihat komponen-komponen yang ada pada human genome ini, seperti tadi yang telah disampaikan ya, ada kurang lebih 3 miliar pasang basa DNA, dan ternyata setelah diteliti lebih lanjut ya, hanya 1-3% saja yang bisa mengkodikan protein-protein. Nah, sekitar 40-50% itu hanya ulangan atau repeats ya, yang terbuat dari retrotransposisi. Nah, kemudian apa saja fungsi dari sisanya sekitar 60-50%-nya. Nah, kalau misalkan kita petakan, kita bisa lihat seperti ini. Proporsi dari gen-gen yang mengkode protein pada genom manusia. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ternyata hampir lebih dari 50% itu merupakan DNA repetitif. Repetitif, kemudian 1% yang terdiri dari ekson, kemudian intron yang lebih besar, proporsinya sekitar 24%, dan yang lainnya sisanya yaitu intergenik DNA lainnya. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi struktur dari gen manusia ini terdiri dari seperti ini ya. Jadi ada 7 internal exon dengan panjang kurang lebih 145 base pair. Oke, 145 pasang basa. Nanti mungkin kita bisa lihat lagi lebih dalam. Nah, kemudian apa yang membedakan gitu ya komponen-komponen pada genom yang kompleks? Biasanya pada bioinformatika kita bisa menganalisis lebih jauh gitu ya struktur genom dari manusia ini. Nah, ada yang dikategorikan sebagai highly repeated DNA, di mana di sini R atau dapat didefinisikan juga sebagai frekuensi repetisi atau repetition frequency. Kalau misalkan R-nya lebih dari 100.000, nah ini termasuk ke highly repeated DNA. Nah, di sini tidak ada informasi yang sebenarnya bisa kita ambil, dan di sini kompleksitasnya cenderung rendah. Nah, kemudian ada kategori yang kedua yaitu moderately repeated DNA. Nah, di sini nilai R-nya itu lebih besar dari 10, namun kurang dari 10.000. Di sini kita bisa mendapatkan informasi namun hanya sedikit dengan kompleksitas yang sedang atau moderate. Nah, yang terakhir ada kategori single copy DNA. Di sini nilai R atau repetition frekuensinya itu sama dengan 1 atau 2. Nah, di sini biasanya banyak informasi yang bisa kita dapatkan dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Nah, ketika kita berbicara tentang kompleksitas, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Di sini saya tekankan bahwa sequence complexity atau kompleksitas suatu urutan DNA ini tidak sama dengan panjang. Complexity is not the same with length. Nah, complexity ini bisa didefinisikan sebagai jumlah pasang basa yang unik. Jadi dia tidak berulang, not repeating DNA. Nah, sebagai contoh di sini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu punya misalkan di sini ada urutan A, kemudian B, B-nya ada 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Nah, kalau misalkan kita punya DNA dengan ukuran 1000 pasang basa, 1000 base pair, kemudian 500 base pair adalah sequence A. Nah, ini panjangnya 500 base pair yang mempresentasikan suatu single copy. Nah, kemudian ada juga 500 base pair yang terdiri dari sequence B ini, yang dimana masing-masing itu panjangnya 100 base pair, dan dia berulang sebanyak 5 kali, sehingga ya 5 kali 100 ya, 500. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang konteks panjang atau length, itu 1000 base pair sama dengan A plus 5B. Ya kan ya? Jadi A 500 base pair di sini,
plus 5 kali B, ya kan ya, 5 kali 100 base pair masing-masing. Nah, itu didefinisikan sebagai length. Namun berbeda dengan N atau kompleksitas atau complexity, kalau misalkan kita lihat kompleksitinya, itu ternyata tidak 1000 base pair, namun hanya 600 base pair, di mana 600 base pair ini didapatkan dari panjang A ini, yaitu 500 base pair, plus B, yang hanya 100 base pair. Jadi kalau misalkan panjang, itu 1000 base pair, namun kalau misalkan kita berbicara tentang kompleksitas, nah ini hanya 600 base pair. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Baik, nah sekarang kalau misalkan kita berpikir gitu ya, sebenarnya ada nggak sih hubungan antara ukuran genom dan juga jumlah gen yang ada pada organisme hidup? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat pada berbagai literatur, di sini didapatkan beberapa spesies makhluk hidup ya. Ada Mycoplasma genitalium, ada Rickettsia prowazekii, ada bakteri seperti Bacillus subtilis, kemudian ada E. coli, ada yeast juga, Saccharomyces cerevisiae, kemudian ada lalat, ada nematode sampai manusia. Kemudian di sini ada ukuran genomnya dalam megabase pair. Oke, dan di kolom yang terakhir ada jumlah gen-gen yang terdapat di dalamnya. Mari sekarang kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau misalkan semakin besar ukuran genom, apakah dia selalu proporsional dengan jumlah gen yang terdapat di dalamnya? Well, untuk beberapa spesies mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata dari data ini kita bisa lihat pengecualian. Nah, kalau misalkan kita lihat ukuran paling kecil, di sini ada Mycoplasma ya. Mycoplasma ukuran genomnya itu hanya 0,5 megabase pair dan hanya terdapat 470 gen saja di dalamnya. Kemudian kita lihat ke ukuran genom yang lebih besar. Misalkan pada yeast ya, Saccharomyces cerevisiae. Di sini ukuran genomnya sekitar 13,5 megabase pair dengan jumlah gen sekitar 6034 gen. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan kalau misalkan kita bandingkan antara Mycoplasma dan juga Saccharomyces, jelas semakin besar ukurannya, semakin banyak jumlah gennya. Okay? Namun, coba kita lihat antara padi ini. Oryza sativa, di sini ukuran genomnya sekitar 466 megabase pair. Nah, jumlah gennya ternyata kurang lebih 30.000 gen. Sedangkan kita lihat ya, pada manusia jumlah atau ukuran genomnya ini 3.300 megabase pair dan gen-gen yang terdapat di dalamnya ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan padi. Nah, begitu juga yang menarik ada pada nematode ya di sini. C. elegans ini salah satu spesies nematode, cacing-cacing mikroskopis. Nah, ukuran genomnya sangat kecil, 97 megabase pair. Namun jumlah gennya ternyata banyak juga ya, melebihi si lalat buah ini. Oke, dia ada 18.424 gen yang terdapat di dalamnya. Nah, kemudian hasil dari penelitian saya dan tim juga di sini kami menggambarkan pada Prasetya et al. Ya, tentang deskripsi diatom biru jenis baru dari Prarenthropis dari Indonesia yang kami isolasi dari Pulau Semak Daun ya, Kepulauan Seribu. Nah, di sini ukuran genom kloroplasnya atau plastidal genomnya itu ada sekitar 120.448 base pair. Okay. Genom mitokondria ukurannya berbeda lagi, dan ini berbeda ya dibandingkan spesies Haslea lainnya ataupun diatom jenis lainnya. Mari kita lihat bersama ya. Nah, biasanya pada studi evolusi ini menarik untuk diteliti ya, untuk kita lihat bagaimana urutan
gen-gen yang muncul, kemudian ada gen apa saja di dalam mitokondrial ataupun plastidal genom. Seperti di sini pada publikasi kami, Bapak Ibu bisa lihat juga ya, sudah saya upload pada portal Live Unpad. Di sini saya membedakan antara Haslea nusantara dan juga jenis marine diatoms lainnya, seperti Phaeodactylum tricornutum. Ini adalah satu spesies diatom yang sering diteliti dan pertama kali saya rasa ditemukan whole genome map-nya. Kemudian dibandingkan juga dengan Fistulifera solaris. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk jenis gennya mungkin beberapa ada yang sama ya. Ya, sama saya rasa. Namun urutan muncul keluarnya itu berbeda satu sama lain. Misalkan pada Phaeodactylum itu diawali oleh gen yang berwarna hijau ini, kemudian disusul oleh warna merah, ungu, dan lain-lain. Sedangkan pada Haslea nusantara, seperti yang Bapak Ibu lihat, yang muncul pertama kali bukan yang hijau, namun yang biru. Oke, yang biru, yang hijau, kemudian yang merah. Sedangkan untuk jenis diatom yang lain, yaitu diawali dengan munculnya gen yang berwarna merah ini. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa even mereka ini sama-sama marine diatoms ya, mikroalga diatom yang ada di laut, namun ternyata dari segi ukuran genom, jenis-jenis genom, dan urutan apa istilahnya gen-gen yang muncul ini bisa berbeda satu sama lain. Okay. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi contoh lainnya. Nah, di sini ada jumlah gen yang ada pada bakteri dan juga archaea. Nah, biasanya pada bakteri dan archaea ini ukuran genom ini proporsional terhadap jumlah gen yang didapatkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih misalkan pada bakteri yang bersifat obligat parasit ya, ditandai dengan warna ungu. Nah, semakin besar ukuran genomnya, jumlah gennya pun akan semakin besar. Begitu juga dengan bakteri dan archaea. Jadi kalau misalkan semakin besar ukuran genomnya, maka jumlah gen yang akan didapatkan juga itu akan semakin besar. Seperti itu kecenderungannya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang gen, sebenarnya gen ini secara sederhana kita bisa definisikan sebagai seluruh urutan asam nukleat gitu ya, yang sangat diperlukan dalam proses fotosintesis dari produk gen fungsional seperti halnya polipeptida ataupun RNA dan lain-lain. Nah, suatu gen ini biasanya dia memiliki urutan asam nukleat yang tidak hanya mengkode amino acid ya, asam lemak yang untuk yang digunakan untuk sintesis protein, tapi dia juga punya untuk sintesis RNA transkripsi, dan dia juga biasanya memiliki region kontrol transkripsi, di mana misalkan satu gen dia berperan sebagai enhancer ataupun sebagai silencer. Nah, beberapa gen juga ini biasanya memiliki situs-situs untuk splicing, dan hampir seluruh gen ini bisa ditranskripsikan menjadi mRNA, kemudian ada juga yang ditranskripsikan sebagai molekul-molekul RNA seperti RNA transferase, kemudian ribosomal RNA, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang mungkin nanti rekan-rekan bisa diskusikan bersama teman-teman, nanti mungkin bisa dilihat ya dari berbagai literatur yang rekan-rekan dapatkan, apakah ada perbedaan terkait gen ekspresi pada prokariot ataupun
uh, eukariot, kemudian apakah ukuran-ukuran gen yang ada pada eukariot ini sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah menariknya juga mungkin teman-teman bisa membahas apa istilahnya fungsi dari studi-studi genomik. Sebenarnya bisa diaplikasikan untuk apa saja sih. Nah, silakan nanti rekan-rekan mahasiswa bahas dan presentasikan pada sesi berikutnya. Nah, kita akan diskusikan bersama, dan saya rasa untuk hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita bisa diskusikan jika ada sesuatu yang kurang jelas dari penyampaian yang telah saya berikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat.